Ini kan ini saya nggak mengerti. Ini yang mengatakan itu, yang negosiasi itu mengerti apa tidak mengenai proyek, mengenai negosiasi. Apa memang ini suatu kebodohan? 40 tahun menjadi 60 tahun, Ya. kita ini belum mencicil utang. Kita ini belum mencicil utang, baru 8 tahun lagi kita mencicil utang. Ini baru bunganya berarti ya? Ini baru bunganya saja gitu. Apa yang kita mau negosiasi mengenai perpanjangan 40 tahun, 60 tahun? Belum ada gitu. Kalau seandainya pun 60 tahun, sekarang kita nggak bisa bayar bunga. Nah, ini pertama. Jadi merugikan keuangan negaranya semakin besar. Yang sekarang saya sudah menghitung setidak-tidaknya kerugian negara sampai 50 tahun ini, 10 tahun plus 40 tahun cicilan, itu 73,5 triliun dengan asumsi kurs rupiah 16.300. iNews Media Group kini hadir dengan format podcast yang beda. Kami ajak Anda masuk ke balik layar isu terhangat. Kupas tuntas tanpa basa-basi. Dengarkan analisis tajam dari pakar, kisah inspiratif dari tokoh-tokoh penting, hingga obrolan ringan yang bikin Anda betah. Semua ada di sini. Jangan sampai ketinggalan, cari tahu apa yang sedang diperbincangkan semua orang. Langganan dan nyalakan notifikasi sekarang juga di kanal YouTube iNews dan platform podcast favorit Anda. Dengar lebih dalam, paham lebih jelas. Nah, dengan renegosiasi dengan China dan antara yang akan renegosiasi dengan China, ada yang menyebut restrukturisasi utang menjadi 60 tahun. Masuk akal nggak, Prof? Ini kan ini saya nggak mengerti. Ini yang mengatakan itu, yang negosiasi itu mengerti apa tidak mengenai proyek, mengenai negosiasi. Apa memang ini suatu kebodohan? 40 tahun menjadi 60 tahun, Ya. kita ini belum mencicil utang. Kita ini belum mencicil utang, baru 8 tahun lagi kita mencicil utang. Ini baru bunganya berarti ya? Ini baru bunganya saja gitu. Apa yang kita mau negosiasi mengenai perpanjangan 40 tahun, 60 tahun? Belum ada gitu. Kalau seandainya pun 60 tahun, sekarang kita nggak bisa bayar bunga. Nah, ini pertama. Yang kedua, semakin kita memperpanjang dari 40 tahun ke 60 tahun atau 80 tahun nanti, utang kita semakin besar. Kerugian negaranya semakin besar karena dibebankan 2% itu. Akan semakin panjang. Jadi 2 triliun itu bayangkan, sekarang kita harus bayar 10 tahun, 2 triliun. Kalau dinegosiasi lagi, maka akan membayarnya lebih panjang lagi bunga 2% itu. Jadi merugikan keuangan negaranya semakin besar. Yang sekarang saya sudah menghitung setidak-tidaknya kerugian negara sampai 50 tahun ini, 10 tahun plus 40 tahun cicilan, itu 73,5 triliun dengan asumsi kurs rupiah 16.300. 5 tahun lagi mungkin kurs rupiah udah 17.500. Maka akan lebih membengkak. Akan lebih membengkak. 10 tahun lagi kurs rupiah mungkin udah 19.000. Mumet, Prof. Ini faktanya. Indonesia tidak memiliki bergen yang kuat dalam ini, atau memang lemah benar, akhirnya terpaksa hanya gara-gara keputusan yang sejak awal yang banyak rekomendasi untuk tidak visible segala macam itu dipaksakan, akhirnya bebannya ya kalau 60, 70 ini sampai bukan anak cucu lagi, udah sampai cicit, udah sampai keturunan berapa ya kan jadi beban gitu. Ya, negara memang dalam konteks beberapa hal memang bertanggung jawab. Tetapi saya rasa kita juga bisa menggugatnya. Kalau seandainya kontrak ini atau proyek ini terindikasi ada pemufakatan jahat, itu kita bisa gugat juga, kita bisa escape dari situ, gitu kan? Gitu. Ya, mulai dari situ. Dari situ, gitu. Jadi inilah yang pentingnya bahwa KPK bertindak. Jangan KPK itu mengorbankan rakyat. Ayo gitu. KPK. Makanya kita harus mendorong semuanya. KPK harus bertindak. Prof, mau selamatkan Indonesia. Prof, apalagi Pak Luhut sudah sempat bilang bahwa kemarin tuh bahwa saya menerima barang ini memang udah busuk dari awal. Ya itu juga Luhut nggak bisa dipercaya lah ngomongannya, ya kan? Ya sekarang dia begitu kan bisa aja dia mau cuci tangan juga. Pada saat itu 2016, 2017 juga sangat mendukung kok. Jadi nggak bisa harus
harus didiskon juga ngomongannya gitu kan, harus benar-benar diperiksa juga apakah benar itu, apa yang dimaksud dengan busuk pada saat itu. Mungkin pada saat itu yang dia katakan adalah bahwa dia menjadi Menko Marinvest itu kan 2019. Ya. Mungkin pada saat itu, tapi kan 2016, 2017 segala kan dia tahu dia terlibat gitu. Nah itulah mungkin. Nah kita harus ngelihat keterlibatannya itu sampai sejauh mana. Kalau memang dia tidak terlibat di dalam keputusan itu, ya memang dia benar mengatakan itu. Sejak awal barang ini diterima sudah busuk gitu. Iya, benar, gitu kan. Nah ini yang harus itu. Tapi apakah dulu terlibat atau tidak? Nah kita tahu kan Luhut kan pada saat itu kan posisinya sebagai menteri segala urusan juga kan gitu kan. Nah ini yang kita harus lihat bahwa dia itu juga terlibat apa tidak. Kalau tidak terlibat kita nyatakan itu tidak terlibat. Itulah pentingnya sekali lagi KPK harus bertindak. Berani nggak kira-kira KPK, Prof? Hah? Berani nggak kira-kira KPK? Kalau yang sekarang saya ragu gitu. Kecuali ya rakyat bergerak. Mendesak ya. Mendesak ya sampai dia itu tidak ada ruang untuk mundur lagi. Atau dia mengundurkan diri aja kan gitu kan. Ya. Dia nggak bisa, nggak berani. Daripada jadi beban gitu. Prof, ini kan tiba-tiba kereta cepat ini kembali mencuat pasca Pak Purbaya dan juga Dirut KAI itu mengatakan itu, tapi mulai puncaknya ketika Purbaya bilang bahwa saya tidak akan menggunakan APBN. Dan Purbaya sempat mengatakan bahwa apapun yang dia ucapkan dan dilakukan itu semua atas perintah Presiden. Ya. Itu jelas. Kalau nggak Purbaya mana berani. Iya. Berarti sebenarnya Presiden tuh mendukung ya sebenarnya ya. Iya dong. Kalau nggak, ini kan bagian dari eksekutif kan yang mempunyai kekuasaan anggaran kan Presiden. Dan Purbaya bicara begitu juga sebetulnya juga tidak elegan juga. Karena apa? Ada faktor DPR. DPR adalah penguasa anggaran juga. Dia ada hak budget gitu. Nah seandainya pun ya saat ini ya kita bicara saat ini dan tahun depan. Tahun 2026, seandainya pun Purbaya mau bayar pakai APBN tidak bisa. Karena tidak ada mata anggaran di dalam APBN kita 2025 dan 2026. Kan belum dialokasikan. APBN itu harus melalui undang-undang APBN yang disetujui oleh DPR. Ya, karena untuk APBN 2026 sudah ketok palu. Sudah ketok palu. Sudah tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran di situ. Kalau seandainya di 2026 kemudian Jadi perubahan. dibuat keuangan baru dengan rancangan undang-undang baru untuk APBN 2027, apakah masih memungkinkan, Prof? Memungkinkan. Ini kan cuma komitmen antara pemerintah dengan legislatif aja. Dengan eksekutif legislatif bagaimana mengatur anggaran. Itu sangat dimungkinkan. Mereka melalui APBN perubahan. Ya. Sangat dimungkinkan. Tapi apa rakyat diam saja? Apa enggak lagi nih seperti lagi ini rakyat demo kepada DPR? Ya. Kan gitu kan? Karena ini kan menyangkut berapa puluh triliun, berapa ratus triliun gitu. Nah, apakah DPR juga berani untuk itu? Nah, kita lihat. Dan dari versi pemerintah, kan ini juga menjadi tolok ukur kredibilitas pemerintahan Prabowo. Apakah Prabowo juga akan mau pemerintahannya akan tergerus karena utang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya? Nah, ini yang baiknya adalah artinya untuk Prabowo ini kan lebih mudah karena tidak terlibat di dalam keputusan untuk proyek yang lalu. Dia tidak ada beban, ya kan? Bahwa beban ini dia bilang bahwa ya DPR tidak setuju, dia tinggal lempar aja ke DPR. DPR dengan yang itu dia bilang saya tidak setuju kan gitu kan, nggak bisa ini ya udah selesai itu. Jadi dia tidak perlu sendiri mengatakan saya tidak setuju gitu. Banyak mekanisme bagaimana DPR atau eksekutif ini presiden tidak menyetujui anggaran ini melalui APBN. Contohnya yang tadi Purbaya bilang tinggal Purbaya aja yang dimajukan, tinggal ngomong kan tinggal beres gitu. Prof, ini tiba-tiba ketika mencuat lagi nih kasus kereta cepat, tiba-tiba publik disodorkan informasi tentang kereta cepat di Saudi Arabia. Iya. Yang ternyata jaraknya lebih jauh, lebih panjang, tapi harganya lebih murah. Apakah ini relevan kalau dibandingkan begitu, Prof? Begini, bahwa semakin panjang rel itu memang per kilometernya semakin murah. Per kilometernya.
Tapi secara total memang harus dilihat ya. Kalau 1.500 kilometer, lalu kita anggap sebagai untuk gampangnya 7,5 miliar US dollar lah ya. Kita kan 7,2. 7,2. Kurang lebih sekitar anggap 7,5 miliar US dollar. Itu kan artinya cuman 5 juta US dollar per kilometer. Menurut saya ini terlalu murah juga gitu untuk 5 juta ini. Jadi saya juga agak ragu-ragu data itu, apakah data ini dari sumber yang terpercaya atau memang ada orang yang mau bermain saja memperkeruh suasana lalu dia bilang wah lihat nih ini 1.500 kilometer dengan 150 kilometer sama kan gitu harganya lebih murah gitu. Nah ini juga ada juga karena saya belum bisa mendapatkan, saya mencari konfirmasi apakah ini benar apa tidak. Ini angkanya karena kecuali dari media kita sendiri. Ini yang namanya prof beneran ya kayak gini. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba, iya itu kita emang luar biasa, parah gitu. karena Ya kita mesti fair lah ya. ya mesti fair karena nggak masuk akal juga Masuk ya. akal juga. Perbandingannya terlalu jauh. Kalaupun seandainya ternyata itu benar, ternyata data yang kita yang beredar itu ternyata benar, artinya markup kita terlalu besar dong ya, Oh Prof. iya, jelas. Begini ada dua hal. Dia adalah medannya kalau kita lihat itu kan lurus terus kan gitu Ya. kan. Mungkin juga lebih mudah, konstruksi lebih mudah. Nggak ada pemukiman. Tetapi untuk gurun itu juga ada challengingnya sendiri gitu. Jangan dia melesek kan gitu Iya, kan. betul. Itu juga ada masalah sendiri. Nah itu yang kita tidak ketahui. Tapi yang saya katakan tadi, kalau 5 juta US dollar itu kelihatannya kok 1/10-nya dari kita itu kelihatannya agak sulit gitu. 1/10 itu ya, dengan rolling stocknya aja, dengan relnya aja nggak mungkin 10% dari kita gitu. Itu. Prof, apa sih yang membuat hampir setiap pembangunan investasi infrastruktur di negeri ini tuh mahal sekali? Contoh misalnya kereta cepat gitu. Agus Pambagio bilang bahwa salah satu yang membuat kereta cepat mahal itu adalah calonnya kebanyakan. Orang yang memarkup harga tanah, kemudian karena melewati rumah penduduk, rumahnya dibeli oleh calo, kemudian dijual lagi kepada dengan harga yang mahal. Apakah memang itu satu kelemahan dari kita sehingga investasi infrastruktur itu memang terlampau mahal harganya di kita? Ya bisa saja. Memang di sini banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Tetapi kan sebenarnya itu bisa dibuat dari regulasi. Kan bisa dilihat Anda belinya kapan. Apakah ini Anda calo apa tidak? Kan di BPN kan akan ada itu data-data itu. Lalu Anda pemilik dari awal situ, penduduk situ apa bukan gitu kan? Kalau yang begitu ya kita harus ini kan harus singkirkan itu. Itu satu. Yang kedua adalah kalau kita bicara pembebasan tanah, itu komponennya berapa besar sih dari nilai proyek itu? Ya. Saya rasa nggak begitu terlalu besar, saya rasa. Jadi nggak sampai kita bilang lagi nih, saya waktu menulis itu dia bilang, kan saya bilang selisihnya itu kurang lebih 2 miliar. Wah ini mungkin pembebasan tanah kali ini. Ya. Apa bener 2 miliar, pembebasan tanah 2 miliar sampai 30 triliun lebih kan gitu kan. Itu kan nggak mungkin gitu. Nah kadang-kadang orang yang mau membela kereta api cepat ini masih berpikiran tidak logis gitu. Nah ini yang kita ini kan. Jadi menurut saya ada kemungkinan mahal-mahal begitu, tapi juga tidak begitu sampai signifikan seperti tadi gitu. Dan kalau pemerintahnya benar dan juga tidak bermain, ada juga yang pemilik proyek yang tim pro-nya ada juga dia bermain, dia beli ini dia merem, dibayar juga kan, kickback juga, kayak begitu-begituan gitu kan. Nah inilah masalah kita memang di Indonesia ini, masalah kita punya korupsinya sudah dari atas sampai ke bawah. Ini yang harus ada pembelajaran bagaimana memberantas itu. Faktor apa, Prof? Regulasi kita yang lemah? Satu begitu, kedua adalah hukum yang tidak berjalan, dan ketiga adalah ya itu pembiaran. Pembiaran selama ini kan ada beberapa udah tahu ada korupsi kan dibiarkan sampai terungkap kan gitu kan. Kalau kita lihat apa benar korupsi di Pertamina itu baru kita tahu dari 2018 sampai 2023.
apa benar Kementerian Chromebook pengadaan barang Chromebook itu kita baru tahu sekarang? Ya. Kan udah tahu dari dulu, sudah jelas itu tendernya kapan, 2019, 2020 udah tahu semua. Pada saat itu udah sudah dikritisi terus gitu. Apa benar kereta cepat gitu kita baru tahu? Kan kereta cepat sudah kita tahu, udah banyak yang sebut saya Sebelum sendiri. penandatanganan pun sudah banyak kritikan terhadap Sudah kereta banyak cepat ya, Prof, ya? kritikan. Ya, salah satu ya saya nulis berapa artikel gitu. Sampai kereta cepat ini kan sudah dibantu. Dibantu dalam arti Agro Parahyangan dimatikan. Ya. Ya, artinya dikurangin lah gitu kan. Lalu Jokowi mau ngomong investasi sosial ini Sosial. dari mana gitu kan. Ya Agro Parahyangan aja dikurangin hanya untuk Mengakomodir kereta cepat. membela kereta cepat ini, satu. Dan kedua, Agro Parahyangan kemudian itu tidak cukup, dibikin pemberhentiannya lebih banyak supaya orang tidak nyaman, Ya. kan gitu kan. Nah ini, jadi ini kan pada saat itu saya bilang, kalau Agro Parahyangan dihentikan, maka itu kalau dengan PT Kereta Api misalnya ya, maka PT Kereta Api bisa didakwa dan rakyat bisa melaporkan bahwa dia merugikan keuangan negara kalau Agro Parahyangan dalam kondisi profit. Dalam kondisi profit kok dimatikan? Ya, betul. Itu merugikan keuangan negara. Terus lagi ini ada juga wacana untuk, oke, nanti untuk itu kita berikan subsidi. Ya, subsidi banyak sekali gitu. Itu waktu saya mengatakan, ini proyek patungan. Subsidi APBN tidak boleh kepada perusahaan asing. Ini 40% perusahaan asing gitu. Nah, jadi nggak jadi lagi kan gitu kan. Ya. Nah, jangan dibuat Padahal hampir tuh ya, hampir. hampir pada saat itu. Nah itu nggak bisa gitu. APBN kita nggak bisa memberikan subsidi kepada perusahaan patungan.